Saat Presiden Donald Trump berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia membanggakan kekuatan ekonomi Amerika dan menyebut dirinya layak meraih Nobel Perdamaian atas kepemimpinannya. Namun di balik pidato itu, Amerika justru menghadapi krisis ekonomi serius. Perang tarif terhadap China yang ia canangkan kini berbalik arah, menekan sektor pertanian, tulang punggung ekonomi Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan kebijakan yang dibuat untuk melindungi industri nasional malah memperburuk kondisi dalam negeri. Selama 2 tahun terakhir, media Amerika gencar menuduh China mengalami kelebihan kapasitas di sektor manufaktur. Mereka menilai China memproduksi terlalu banyak dan membanjiri pasar dunia dengan barang murah. Namun, justru disitulah ironi muncul. Konsumen Amerika sebenarnya diuntungkan, mereka mendapat produk berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi narasi yang dibangun media seolah-olah ini ancaman bagi ekonomi Amerika Serikat. Dan yang jarang disampaikan adalah fakta bahwa Amerika sendiri juga mengalami kelebihan produksi besar di sektor pertanian. Lebih dari 40% hasil panennya harus diekspor karena produksi dalam negeri jauh melampaui kebutuhan konsumsi. Dengan kata lain, tuduhan terhadap China memperlihatkan bahwa Amerika sendiri melakukan hal yang berlawanan dengan ucapannya. Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara dengan lahan pertanian terbaik di dunia. Wilayah tengahnya dijuluki sebagai lumbung pangan dunia, berkat kondisi tanah dan iklim ideal untuk produksi hasil tani. Selama bertahun-tahun, petani Amerika membangun kekayaan besar melalui perdagangan dengan Tiongkok. Ekspor pertanian ke pasar China menciptakan jutaan lapangan kerja dan menjaga ekonomi pedesaan tetap hidup. Dengan begitu banyak produk pertanian bergantung pada ekspor, di titik ini seharusnya Amerika berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sektor tersebut. Namun, pemerintahan Trump justru melakukan sebaliknya. Perang dagang besar-besaran terhadap China diluncurkan tanpa mempertimbangkan kerentanan industri dalam negeri sendiri. Trump berulang kali menegaskan bahwa dunia membutuhkan Amerika. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Saat ini China menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 120 negara. Mereka bebas untuk memilih dari mana membeli kebutuhan pangan. Dan ketika hubungan dengan Washington memburuk, Beijing dengan mudah mengalihkan pembelian kedelai dari Amerika ke negara-negara sekutunya. Akibatnya, petani Amerika kembali menjadi korban. Dan di tengah tekanan itu, para petani mulai angkat suara. Mereka membongkar kenyataan yang jarang diberitakan media. Dan salah satunya diungkap langsung oleh seorang petani di Amerika Serikat. Ia mengatakan tahun lalu Amerika mengekspor sekitar 12 miliar kedelai ke China, bahkan mencapai 14 miliar di tahun sebelumnya. Namun untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, China tidak membeli satupun kedelai atau jagung dari Amerika. Menurutnya, China kini beralih ke Brazil. Dalam perang tarif pertama era Trump, para petani Amerika kehilangan lebih dari 40% pangsa pasar mereka di China. Dan kini, China tidak hanya memperkuat hubungan dengan Brazil, tetapi juga memperluas pengaruhnya ke Afrika dengan mengembangkan lahan pertanian komersial melalui proyek Belt and Road. Petani itu menegaskan pasar China yang dulu menjadi tulang punggung ekspor pertanian Amerika kini sepenuhnya berpindah ke tangan negara lain. Dalam 2 tahun terakhir, Brazil menjadi mitra baru yang semakin dekat dengan China dan dampak perang dagang Trump tak berhenti di produk kedelai. Awal tahun ini, pemerintahan Trump melarang 180 eksportir kopi Brazil menjual produknya ke pasar Amerika Serikat. Langkah itu langsung dimanfaatkan oleh Beijing. China membuka pintu bagi seluruh eksportir kopi Brazil untuk menjual produknya ke negara dengan pertumbuhan pasar kopi tercepat di dunia. Seperti yang diakui oleh para petani Amerika sendiri, ketika Amerika menutup pintu, China justru membuka pintu lain, pintu yang kini mengarah ke Brazil dan Afrika. Pemerintah Amerika Serikat tampaknya tidak belajar dari kesalahan sebelumnya.
Karena ini bukan kali pertama petani Amerika Serikat terjebak di tengah perang dagang dengan Tiongkok. Pada tahun 2019, The New York Times melaporkan bahwa pemerintahan Trump menyalurkan lebih dari 16 miliar dolar sebagai dana bantuan darurat untuk menyelamatkan sektor pertanian. Setelah petani kehilangan pasar utama mereka di China untuk kedelai dan jagung. Ironisnya, sebagian besar petani yang kini terdampak adalah pendukung setia Trump. Mereka yang percaya pada janji Trump untuk membuat Amerika hebat kembali. Namun kenyataannya, mereka kini menjadi korban dari kebijakan yang mereka dukung sendiri. Bagi sebagian besar negara di dunia, Tiongkok adalah mitra dagang terpenting sekaligus penggerak utama bagi industri global. Dalam sektor pertanian, posisinya bahkan lebih dominan. Dengan populasi mencapai 1,4 miliar jiwa, China menjadi konsumen terbesar produk pangan di dunia. Dan untuk komoditas seperti kedelai, ketergantungan global terhadap pasar China jauh lebih besar. Negara itu menyerap 54% dari seluruh permintaan dunia. Artinya, bahkan jika Amerika menguasai seluruh pasar global selain China, kerugian akibat hilangnya permintaan dari Beijing tetap tak bisa ditutupi. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi China cukup besar untuk mempengaruhi nasib industri pertanian Amerika. Dalam beberapa tahun ke depan, Washington kemungkinan harus kembali menyalurkan bantuan miliar dolar untuk menyelamatkan petani dari dampak kebijakan mereka sendiri. Namun setiap paket bantuan baru berarti ada beban tambahan bagi utang nasional yang kini telah menembus angka 37 triliun dolar. Dan sejauh ini, kebijakan Trump malah memperkuat pola lama yang menjadi sumber utama krisis ekonomi Amerika saat ini. Perang dagang kini menggerus daya saing dan menghancurkan perusahaan terbaik di Amerika Serikat. Salah satunya adalah John Deere, produsen alat pertanian ternama yang selama ini dianggap sebagai investasi jangka panjang paling stabil di pasar saham. Dalam 5 tahun terakhir, nilai sahamnya sempat melonjak lebih dari 112%. Namun kini, perusahaan ini berada di titik krusial akibat menurunnya permintaan dan melonjaknya biaya produksi. John Deere memperkirakan tarif impor penuh dapat menyebabkan kerugian hingga 600 juta dolar. Kondisi serupa juga dialami Caterpillar, produsen kendaraan berat asal Amerika lainnya yang diproyeksikan kehilangan sekitar 1,5 miliar dolar akibat kebijakan tarif tersebut. Ironisnya, kedua perusahaan ini sebelumnya mendukung kampanye ekonomi Donald Trump dan bahkan telah berinvestasi jutaan dolar untuk memperluas produksi dalam negeri. Namun kebijakan tarif yang justru menaikkan harga bahan baku membuat biaya manufaktur melonjak dan menggagalkan tujuan utama Trump untuk mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat. Dampak perang tarif Trump kini merembet ke jantung teknologi Amerika. Salah satunya adalah Nvidia. Saat ini, Nvidia bernilai lebih dari 4 triliun dolar, menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia. Sahamnya bahkan melonjak 43% hanya dalam 1 tahun terakhir. Namun di balik kesuksesan itu, Nvidia terjebak di tengah konflik ekonomi Amerika Serikat-China. Selama berbulan-bulan, CEO Jensen Huang melobi pemerintahan Trump agar diizinkan menjual chip ke China. Sebuah pasar dengan nilai 15 miliar dolar sekaligus menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Trump akhirnya memberi lampu hijau, namun reaksi China di luar apa yang diharapkan Amerika Serikat. China membalas dengan melarang seluruh perusahaan domestiknya membeli chip buatan Amerika Serikat dan menyebabkan kerugian besar bagi Nvidia. Dalam laporan kuartal pertamanya, perusahaan itu melaporkan kerugian sekitar 7 miliar dolar akibat penjualan yang terhenti dan hilangnya pendapatan. Di balik angka-angka besar dan industri raksasa yang terpukul, ada korban lain yang jauh lebih nyata, yakni rakyat Amerika sendiri. Perang dagang Trump kini menyerang dompet warga biasa. Beban tarif yang dikenakan pada impor justru diteruskan langsung kepada konsumen. Data terbaru menunjukkan kepercayaan konsumen Amerika Serikat anjlok ke titik terendah dalam sejarah modern. Dengan hanya 41% rumah tangga optimis terhadap masa depan ekonomi mereka.
Grafik ekspektasi pendapatan 2 tahun ke depan bahkan menunjukkan tren penurunan paling tajam sejak krisis 2008. Dalam 5 tahun terakhir, harga-harga melonjak tanpa kendali, rumah, bahan bakar, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Tekanan ekonomi kini menghantam setiap keluarga dari kelas menengah hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, menurunkan biaya hidup adalah salah satu janji utama kampanye Donald Trump. Namun realita menunjukkan hal sebaliknya. Tahun 2025 justru menandai periode di mana biaya hidup mencapai puncak tertinggi dan dukungan terhadap pemerintahan Trump merosot tajam akibat tekanan ekonomi yang makin meluas. Menurut jajak pendapat terbaru YouGov, tingkat persetujuan Donald Trump jatuh ke titik terendah sepanjang masa. Hanya 30% warga Amerika yang masih mendukungnya. Penurunan ini bukan tanpa sebab. Kebijakan tarif yang ia terapkan memukul ekspor pertanian, menekan pasar kerja, memperburuk inflasi, dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Meskipun indikator ekonomi menunjukkan bahaya, pemerintahan Trump tetap bersikeras melanjutkan kebijakan yang sama. Pemerintah belum memahami dampak nyata yang dirasakan rakyatnya sendiri. Dan pada akhirnya, biaya terbesar dari perang dagang ini bukan hanya kerugian finansial. Yang jauh lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan jangka panjang, baik dari mitra dagang global maupun dari rakyat Amerika sendiri. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat akan melakukan koreksi sebelum krisis ini menjadi lebih buruk?